Salam Heavenly Light Ministry. Kita senang bertemu pada saat ini untuk mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Para Pendahulu. Satu pelajaran yang indah, dimulai dengan ayat hafalan dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Satu ayat yang indah membawa saudara dan saya untuk belajar kepada para pendahulu dari Bapak Iman kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, bantu kami, inspirasikan dengan Roh Kudus-Mu, kami mau belajar pelajaran sekolah sahabat kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita memasuki pekan yang luar biasa yang membahas tentang nubuatan Daniel dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan peristiwa di akhir zaman. Dalam pelajaran pekan ini kita akan pelajari bagaimana nubuatan-nubuatan ini mengungkapkan kuasa Allah yang bekerja melalui sejarah dunia. Daniel, seorang nabi yang terpilih oleh Allah, mengungkapkan gambaran besar tentang masa depan umat Tuhan, masa depan saudara dan saya. Buku Daniel 2 dan pendekatan historis terhadap nubuatan. Kita melihat dalam nubuatan Daniel pasal 2 adalah salah satu yang paling berkuasa dalam Alkitab. Lebih dari 500 tahun sebelum kelahiran Yesus, Daniel sudah melihat gambaran sejarah dalam mimpi Raja Nebukadnezar. Dalam mimpinya, Raja melihat patung yang terdiri dari berbagai bahan. Emas, perak, tembaga, besi, dan besi bercampur tanah liat. Setiap bahan mewakili kerajaan yang akan muncul, dimulai dari kepalanya Babel, kemudian Media Persia, dilanjutkan Yunani, dilanjutkan Roma, hingga akhirnya kerajaan-kerajaan Eropa yang terbagi. Nubuatan ini digenapi dengan luar biasa. Meski melalui perkawinan antar bangsawan, negara ini tetap terbagi. Kita bahkan melihat perubahan nama seperti yang terjadi pada rumah Windsor di Inggris, yang dulunya dikenal dengan nama Jerman Saxe-Coburg-Gotha. Daniel mengungkapkan bahwa meskipun kerajaan-kerajaan berusaha untuk menyatukan diri, mereka tidak akan pernah bisa menjadi satu seperti besi yang tidak bisa bersatu dengan tanah liat. Kapan besi bisa bersatu dengan tanah liat? Pada saat besi itu ditempel dengan tanah liat yang dicampur dengan air atau basah atau lumpur, maka tanah itu akan bisa menempel di besi. Cair atau air melambangkan bagaimana kekuatan uang akan bisa menempel kepada kerajaan besi. Tapi pada saat tanah itu menjadi kering, dia akan terpisah. Dunia mencoba mengikatnya melalui kekuatan uang, money, mengikatnya melalui kekuatan pernikahan. Tetapi sejarah mencatat bahwa nubuatan Daniel ini terus berlangsung hingga hari ini. Kerajaan terakhir itu tidak bisa dipersatukan. Bagaimana kita lihat penyembahan patung di Daniel pasal 3 dan perbandingannya dengan akhir zaman. Setelah kita melihat tafsiran mimpi Daniel, Raja Nebukadnezar justru membangun sebuah patung emas yang seluruhnya mewakili dirinya sendiri. Dia tidak mau ada degradasi dari emas kepada perak, tembaga, dan seterusnya. Dia merancang agar semua patung itu terdiri dari emas. Dan dia memerintahkan semua orang untuk menyembahnya. Ini menunjukkan mentalitas duniawi yang menentang otoritas Allah. Namun, catatan Alkitab mencatat 3 pemuda Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego, menolak untuk menyembah patung itu meskipun mereka diancam dengan hukuman mati. Ketiga pemuda ini tidak ragu untuk tetap setia kepada Allah meskipun mereka tahu konsekuensinya adalah nyawa mereka akan melayang. Mereka berkata dalam Daniel 3, 17-18, jika Allah kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi jika tidak, statement mereka luar biasa, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Inilah satu contoh iman yang luar biasa.
Sebuah keputusan untuk tetap setia pada Allah bahkan dalam situasi penuh ancaman. Saudaraku, kadang-kadang iman kita akan diuji. Apakah kita akan tetap setia kepada Allah atau tunduk kepada dunia ini, tunduk kepada kuasa patung di dunia ini? Pelajaran kita selanjutnya mengingatkan kita bagaimana penyembahan patung di Wahyu 13 dan Wahyu 14. Kisah tentang penyembahan patung ini berkaitan erat dengan apa yang kita baca dalam kitab Wahyu tentang akhir zaman. Wahyu 13 mencatat tentang patung binatang yang harus disembah. Dan siapa yang tidak menyembah akan dibunuh. Ini adalah gambaran akhir zaman yang sangat mirip dengan peristiwa di Dura, namun dengan simbol yang lebih nyata. Di Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 10, umat Tuhan dipanggil untuk menyembah. Siapa yang kita sembah? Dia yang menjadikan langit dan bumi, yaitu Sang Pencipta, dan menolak menyembah binatang dan patungnya. Ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya dunia ini akan dibagi menjadi dua kubu. Mereka yang setia kepada Allah dan mereka yang menyembah kepada kekuatan-kekuatan dunia atau patung, kuasa patung itu. Pelajaran kita selanjutnya mengingatkan kita tentang penganiayaan gereja mula-mula dan pelajaran bagi kita. Penganiayaan adalah bagian dalam perjalanan gereja yang mula-mula. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, namun mereka tetap teguh dalam iman mereka. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah cerita tentang pembebasan Petrus dalam Kisah pasal 12. Petrus yang dijebloskan ke dalam penjara dengan mujizat Allah dibebaskan oleh malaikat dan bisa kembali bersama dengan jemaat yang sedang berdoa. Luar biasa kisah ini. Namun perlu diingat, meskipun Petrus dibebaskan saat itu, ia akhirnya mati karena imannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa hidup sebagai pengikut Kristus tidak selalu mudah dan kadang-kadang kita harus menghadapi penganiayaan. Namun seperti Petrus, kita juga dipanggil untuk setia sampai kapan? Setia sampai akhir. Pelajaran kita berikutnya mengingatkan kita akan Sabat Minggu dan penyembahan dalam akhir zaman. Salah satu masalah besar yang kita hadapi, yang dihadapi umat Tuhan di akhir zaman adalah masalah penyembahan. Kitab Wahyu menyebutkan bahwa mereka tidak menyembah patung binatang yang dibunuh. Penyembahan pada akhirnya berkaitan dengan siapa yang kita tempatkan di hati kita. Apakah kita menyembah Sang Pencipta dunia ini, atau kita menyembah ciptaan dunia ini? Sabat hari ke-7 yang kembali mengingatkan kita pada penciptaan akan menjadi pusat pertentangan besar ini. Kita diingatkan untuk tidak menyembah apapun selain Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Sabat menjadi satu pertentangan di akhir zaman ini bagi saudara dan saya. Karena setan tahu Sabat adalah simbol, Sabat adalah gambar, Sabat adalah meterai Allah. Karena dia tidak bisa menyerang Allah, dia menyerang meterai Allah, merusak meterai Allah, menginjak-injak meterai Allah. Dari pelajaran ini kita bisa simpulkan, saudaraku yang terkasih, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Namun kita tidak boleh tergoyahkan oleh keadaan. Allah telah memberi kepada kita roh yang tidak takut, tetapi roh yang membangkitkan. Ingat, ada 3 yang dibangkitkan: kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini ayat hafalan kita, bahwa Tuhan memberi kepada roh yang tidak takut, tapi roh yang pengen kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita belajar dari para tokoh pendahulu kita. Kita harus belajar bagaimana kekuatan, kasih, dan ketertiban akan ada dalam hidup kita, akan ada dalam keluarga kita. Dalam setiap ujian dan penganiayaan yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Jangan biarkan dunia ini mengalihkan kita dari tujuan kita. Kita dipanggil untuk tetap setia. Meskipun dunia ini menawarkan berbagai godaan, seperti 3 pemuda Ibrani yang tetap setia kepada Allah, meskipun menghadapi ancaman kematian. Kita juga dipanggil untuk menyembahnya kepada Tuhan dan menantikan kerajaan Yesus yang kekal. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, menolong kita selalu, menguatkan kita dalam iman kita, sehingga kita akan bisa menghadapi setiap tantangan dan kita tetap setia sampai hari Maranatha.
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari para pendahulu, Bapak iman, tokoh iman, pahlawan iman, mempertahankan iman mereka. Kami mohon Tuhan, berikan Roh Kudus kesanggupan kepada kami, sehingga kami tidak akan takut, tapi kami akan mendapatkan kekuatan. Bahkan hidup kami akan dikuatkan karena ada kasih, ada kekuatan, bahkan kami akan hidup tertib di dalam Tuhan. Berkati semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan pelajaran Sekolah Sabat ini. Jika mereka dalam pergumulan hidup Tuhan, ingatkan Bapa pendahulu kami. Mereka Tuhan menangkan. Jika mereka sedang sakit, jamah Tuhan, sembuhkan mereka. Jika mereka sedang kecewa, kuatkan mereka, angkat kepala mereka untuk menengadah kepada sorga, melihat bagaimana kasih Tuhan tidak kurang dalam menolong kami. Jika mereka dalam duka cita, Tuhan hiburkan bahwa hari Maranatha menjadi satu hari sukacita. Kami bertemu dengan kekasih kami yang sudah mendahului kami. Tuhan berkati semua umat Tuhan yang bekerja, mencari pekerjaan, berusaha, berikan keberhasilan. Berkati keluarga kami Tuhan. Terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.